Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Prasongko Widodo, calon guru penggerak dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kali ini tentang aksi nyata berkaitan dengan tugas-tugas modul 2.2 tentang materi pembelajaran sosial dan emosional. Seperti apa tugas yang saya kerjakan? Terus ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang sebuah materi yang sangat bermanfaat untuk kita. Itu judulnya pembelajaran sosial dan emosional. Nanti seperti apa pembelajaran itu, akademinya seperti apa, akan kita kupas tuntas hari ini. Tidak lama, mungkin ya sekitar 30 menitan lah. Mohon untuk ini dijadikan tambahan ilmu, pasti ini bermanfaat. Yang pertama saya sampaikan adalah ini ya, judulnya dulu, pembelajaran sosial dan emosional. Dari judulnya sudah kita ketahui tentang emosi, tentang kompetensi sosial. Nah, berkaitan dengan orang lain, sosial itu ya. Dan apa definisinya? Ini saya bacakan, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Kata kuncinya ada di kolaboratif dan komunitas sekolah. Kolaboratif artinya ada kerja sama. Kalau komunitas sekolah berarti seluruh warga sekolah. Tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa satu orang saja, tapi harus berkolaborasi, saling bekerja sama, saling berkaitan. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya yang pertama ini memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Ini berkaitan dengan kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri kaitannya. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Ini masuk kategori kesadaran sosial. Kemudian yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab berkaitan dengan kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, lanjut tentang kompetensi apa saja sih yang ada di sosial dan emosional ini. Kita bahas dari yang pertama dulu. Memang ada 5 ya, kita bahas yang pertama dulu, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, kesadaran diri ini contohnya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Yang pertama, saya bacakan 3 saja. Adalah mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya. Jadi bagaimana apa yang ada di diri kita ini, aset kita ini apa? Ini namanya kesadaran diri. Kemudian kita mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Jadi emosi kita ini seperti apa, kita pelajari, kita sadari seperti, oh saya seperti ini emosi saya. Kemudian menunjukkan integritas dan kejujuran, itu masuk kesadaran diri. Orang kalau nggak menyadari, maka tidak akan ada integritas dan tidak ada kejujuran. Yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contohnya, kita bisa mengelola emosi diri, marah
tapi kita tetap bisa mengontrol diri kita. Itu masuk manajemen diri. Kemudian kita mampu mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres. Yang berikutnya menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Berikutnya adalah kesadaran sosial. Ini kompetensi yang ketiga, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Sudah jelas kalau sosial itu berkaitan dengan manusia, orang atau orang lain. Jadi tidak hanya berkaitan dengan diri kita sendiri. Nah, contohnya bagaimana? Mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain. Jadi tidak boleh kita ini ada orang punya ide langsung tolak tanpa kita pertimbangkan terlebih dahulu. Kemudian mengakui kemampuan orang lain. Wah, ternyata beliau ini hebat, pintar ternyata. Nah, aku itu kalau memang betul-betul seperti itu. Jadi itu masuk kesadaran sosial. Contoh lain lagi, kita mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih. Yang keempat adalah keterampilan berelasi. Apakah itu? Nah, merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Jadi berupa kemampuan membangun hubungan yang sehat dengan sesama atau dengan teman sejawat. Contohnya, kita bisa berkomunikasi dengan efektif. Kita bisa mengembangkan relasi atau hubungan positif. Kita juga menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, turut membela hak-hak orang lain. Itu beberapa contoh. Jadi kalau orang lain haknya itu terzolimi misalkan ya, kita bisa membela itu. Termasuk kategori keterampilan berelasi. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yaitu contohnya, definisinya adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesehatan fisiologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Jadi ini bagaimana kita mengambil keputusan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian contoh-contohnya, misalkan kita bisa mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Jadi solusinya seperti apa? Kita juga belajar membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Kemudian kita menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, dari 5 kompetensi itu kita diharapkan mampu menguasai dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran di kelas maupun secara umum di sekolah. Nah, sekarang ada satu istilah yang sangat penting juga, namanya mindfulness atau kesadaran penuh. Mindfulness ini sangat penting karena merupakan dasar dari pelaksanaan 5 kompetensi sosial dan emosional yang tadi itu. Nah, sekarang apakah mindfulness itu? Kita pernah melihat, merasakan, bahkan mengalami sendiri kalau sedang menonton film. Misalkan yang suka film Korea, ya, kita akan terbawa sampai masuk ke alur ceritanya. Sampai kadang-kadang ada tamu, ada orang manggil, kita nggak mendengar. Karena kita betul-betul masuk ke dalam apa yang kita lakukan. Seperti itu namanya mindfulness. Kadang kita main
catur misalkan. Mindfulness sekali, sangat dalam kondisi kesadaran penuh, sehingga sampai lupa bahwa mungkin kopinya belum diminum, jajannya lupa belum dimakan, karena terlalu terbawa perasaan kita, kesadaran kita yang sangat penuh, sehingga betul-betul melaksanakan kegiatan itu semaksimal mungkin. Nah, bagaimana nanti 5 kompetensi itu didasari oleh kesadaran penuh tadi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dalam hal ini guru ya, bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya karena dalam kondisi kesadaran penuh. Tidak ada jam mengajar sambil lihat video, apalagi main game di HP. Tidak bisa, tidak ada, karena sudah dalam kondisi kesadaran penuh untuk mengajar. Nah, kemudian prinsip kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, kita sering kali dihadapi atau menghadapi situasi yang memacu atau memunculkan emosi, memunculkan marah, stres, dan berbagai macam macam-macam perasaan kita. Nah, kadang-kadang emosi itu secara tidak sadar kita akan berbuat sesuatu yang melebihi dari yang seharusnya. Nah, untuk itu kesadaran penuh ini sangat dibutuhkan. Nah, sehingga kita bisa merespon orang lain dalam sebuah interaksi, dalam efektivitas pekerjaan, hingga pada keputusan hidup yang kita ambil. Ya, seperti itu ya. Kemudian peran praktek kesadaran penuh atau mindfulness, yaitu dapat membantu kita dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyesalan akan masa yang telah berlalu. Jadi kita fokusnya di saat ini, bukan yang akan datang, bukan masa lalu ya. Yang lalu biarlah berlalu, yang akan datang kita sambut dengan semangat yang membara, begitu. Kemudian kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, jadi sekarang ini ya, dan dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Nah, ini seperti dalam teorinya atau artikelnya Hawkins 2017 halaman 15, yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan atau ditumbuhkan. Akan tetapi pikiran merupakan bagian diri kita yang seringkali sulit dikendalikan, sehingga kesadaran penuh yang sebenarnya telah dimiliki secara alami mengalami hambatan untuk benar-benar dialami. Kita ambil contoh saja pada saat sholat. Nah, itu yang sering kali terjadi. Harusnya kita sadar penuh, mindfulness ya. Tetapi pada pelaksanaannya kita terpengaruh oleh pikiran-pikiran dari luar yang tiba-tiba muncul apa. Nah, itu berarti mindfulness-nya masih harus perlu dikoreksi lagi, dikembangkan lagi, lebih baikkan lagi. Nah, gitu ya. Contoh berikut adalah ada salah satu teknik untuk mindfulness. Jadi kita sebelum melaksanakan kegiatan tertentu, kita mindfulnesskan dulu diri kita dengan contoh tekniknya seperti ini. Contoh stop. Nah, stop ini STOP. Apa itu stop? STOP, S-nya memang stop, berhenti sejenak. S-nya stop, berhenti sejenak. Yang kedua, ambil nafas atau take a breath. Take a breath, ambil nafas, take a breath. Nah, kemudian yang O-nya adalah amati atau sensasi, observe, mengamati apa yang terjadi setelah kita ambil nafas. Yang kedua adalah proceed, yaitu selesai dan lanjutkan.
artinya melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Nah, sekarang coba stop dulu, praktek stop. Ya, stop. Hentikan semua kegiatan. Karena saya memandu maka saya nggak mungkin berhenti juga ya. Nah, stop semuanya. Kemudian take a breath. Ambil nafas, tarik. Nah, tahan, lepas. 3 kali ya. Tarik lagi. Lepas. Nah, sambil diresapi. Terus lagi, tarik. Lepas. Nah, kita lihat, kita perhatikan yang kita alami. Pasti merasa lebih segar karena oksigennya banyak yang kita hirup. Kemudian selesai sudah. Ya itu aja sudah. Jadi sebelum kegiatan stop dulu semua kegiatan kita. Kemudian ambil nafas, baru kita rasakan, baru kita akan mulai. Contoh orang yang mau naik pentas, ya belum tentu semua orang itu siap untuk berkarya di pentas itu. Nah, caranya seperti itu. Diam sejenak, tarik nafas, hilangkan semua sampah-sampah di pikiran kita itu. Tarik nafas terus, baru setelah itu akan lebih tenang. Itu salah satu teknik untuk mindfulness. Nah, sekarang berikutnya, praktek kesadaran penuh ya akan memperkuat 5 kompetensi sosial emosional. Nah, coba ya, saya bacakan. Mempraktekkan kesadaran penuh membawa fokus kita kembali pada saat ini, yang dimana akan memberikan Anda waktu dan kesempatan untuk mengenal emosi, perasaan, dan pikiran apa adanya, tanpa penilaian dan tanpa penghakiman. Namun, dengan kepedulian, saya ulangi ya, tanpa penilaian dan penghakiman, namun dengan kepedulian. Yang betul. Pengenalan dan penerimaan emosi, perasaan, dan pikiran yang sedang dialami akan membuat kita mampu mengidentifikasi cara pengelolaan yang tepat. Ini indikasi pencapaian kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri ya sudah terlihat. Selanjutnya, emosi yang telah dikenali, diterima, dan dikelola akan menumbuhkan empati dan pikiran yang terbuka untuk memahami orang lain dan situasi di luar diri Anda dengan sikap yang netral. Jadi kita akan memahami situasi jika kita sudah mindfulness, sudah bisa bersikap netral dan akan siap melanjutkan di kegiatan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang implementasi pembelajarannya KSE ini ya, sosial dan emosional ini di kelas dan di sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial dan emosional. Jadi bagaimana kita menerapkan di dalam kelas? Nah, sekarang saya jelaskan. Di dalam kelas, ini yang paling penting di dalam kelas ya, yaitu dimasukkan dalam tiga poin penting di sini. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Jadi penerapannya di pengajaran eksplisit. Murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi ke kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya. Ini di kelas ya. Yang kedua adalah pembelajaran akademik yang terintegrasi KSE, yaitu kita integrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Jadi KSE ini, sosial emosional ini dimasukkan, diintegrasikan
ke dalam pelajaran kita sehari-hari, masuk dalam mata pelajaran. Yang ketiga adalah pelibatan dan suara murid. Maksudnya, seluruh warga sekolah menghormati dan meningkatkan berbagai perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai sebagai pemimpin, pemecah, dan pembuat keputusan. Ini kalau di kelas. Ada yang di sekolah, ada juga yang di komunitas atau di keluarga. Nanti akan saya beritahu lebih lanjut. Kita langsung saja di poin berikutnya, yaitu 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional. 1. Pengajaran eksplisit yang tadi saya jelaskan tadi, yang pertama ya. Yang kedua adalah integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, masuk dalam mata pelajaran. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Ini lebih luas, lebih ke sekolah. Yang keempat, indikatornya adalah penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berarti termasuk administrasi, termasuk bagian perpus, bagian kebersihan sekolah, dan semuanya itu harus ada penguatan kompetensi sosial dan emosional. Nah, sekarang dari keempat ini akan saya bacakan satu persatu. Nah, ini poinnya sudah hampir di terakhir-terakhir ini ya. Yang pertama kita cek dulu, lihat dulu pengajaran eksplisit seperti apa itu ya. Saya bacakan. Implementasi PSE. PSE itu pembelajaran sosial emosional. Dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan dan konsisten untuk menumbuhkan, melatih dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Jadi kalau eksplisit ini di luar mata pelajaran, bisa di pra KBM, juga bahkan bisa di pra kegiatan KBM. Misalkan sudah di dalam kelas tapi belum masuk pelajaran, itu masuk kategori pengajaran eksplisit. Disitulah guru bisa memasukkan, bisa mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua adalah integrasi dalam praktek mengajar. Berarti masuk dalam pembelajaran atau masuk dalam mata pelajaran. Ini berarti dia masuk ke dalam RPP-nya. Walaupun di RPP itu yang penting ada tambahan tulisan, oh ini masuk KSE yang mana, seperti itu. Nah, sekarang lebih lanjut tentang kompetensi sosial emosional di dalam KBM. Ini ada 3, bisa masuk di 3 poin ini. Yang pertama, pembukaan hangat. Bapak Ibu pasti pernah atau bahkan selalu mengawali dengan pembukaan pada saat mengajar. Pembukaan hangat ini dimaksudkan adalah memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara, mendengarkan aktif, memungkinkan interaksi, menciptakan rasa memiliki, dapat menumbuhkan salah satu kompetensi sosial dan emosional. Sehingga berilah kesempatan murid itu untuk berbicara, mendengarkan secara aktif, dan memungkinkan interaksi. Jadi ada interaksi antara guru dan murid sebelum pembelajaran. Yang kedua adalah di bagian inti, yaitu melakukan diskusi akademik, pembelajaran kooperatif, bisa dengan project based learning, refleksi diri dan penilaian diri, pemberian suara dan pilihan. Jadi kategori yang ini masuk ke dalam pembelajaran atau kegiatan inti. Artinya integrasi dalam langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga adalah penutupan optimistik, yaitu ada refleksi, apresiasi, dan cara-cara positif lainnya untuk memperkuat pembelajaran. Penutupan yang optimistik, jadi saat penutupan
Jangan ada di situ yang namanya anak itu bosan, loyo ya. Bagaimana optimis, tetap optimis untuk menjaga suasana atau kondisi kelas biar nanti untuk menyambut di pelajaran berikutnya itu masih semangat. Berikutnya tentang indikator ketiga, yaitu menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Apa maksudnya? Seperti ini. Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah atau iklim kelas dan sekolah adalah melalui praktek guru dan gaya interaksi mereka dengan murid, dan dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Jadi budaya atau iklim sekolah ini adalah mutlak harus di-manage, harus diatur, ditata agar nanti bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna. Jadi didasari dengan pembelajaran yang sosial dan emosional ini. Jadi mempertimbangkan sosialnya dan emosionalnya. Baru nanti bisa tercapai pembelajaran yang bermakna. Saya bacakan lagi. Lingkungan yang memprioritaskan kualitas relasi antara guru dan murid adalah salah satu indikator utama dalam menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Kualitas relasi guru dan murid yang tercermin dalam sikap saling percaya akan berdampak pada ketertarikan dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Nah, ini luar biasa ini kalau bisa diterapkan, akan memberi dampak yang luar biasa untuk murid dan juga untuk sekolah. Yang berikutnya adalah yang keempat ya, yaitu penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Nah, ini penjelasannya. Selain dari interaksi dengan teman-temannya, murid-murid kita akan belajar dari interaksi mereka dengan para pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh sebab itu, penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam pembelajaran sosial emosional di sekolah. Jadi kita tahu bahwa di sekolah ini tidak hanya ada guru, tapi ada juga tenaga kependidikan, sehingga murid itu juga akan berinteraksi dengan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, tenaga kependidikan juga harus tahu dan harus menguasai apa yang dimaksud dengan kompetensi sosial dan emosional. Nah, kurang sebentar lagi ya. Sedikit sabar, yang batuk bisa minum dulu, bisa ambil apa namanya air itu, nah, biar tidak batuk-batuk. Lanjut ya, sambil batuk tidak apa-apa, yang penting mendengarkan ya. Yang penting ditulis tidak apa-apa, ditulis. Nanti kalau perlu sharing lagi, kita sharing lagi. Berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional untuk pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Menjadi teladan atau memodelkan. Yang kedua, belajar. Yang ketiga adalah berkolaborasi. Nah, 3 ini mutlak harus ada jika guru atau kepala sekolah ingin juga memberikan materi ini kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Kita bahas yang pertama dulu, memodelkan atau menjadi teladan. Saya bacakan. Mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Nah, ini dapat meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, menciptakan budaya mengapresiasi. Yang ketiga, menunjukkan kepedulian. Jadi kita sebagai guru atau kepala sekolah juga harus mampu menjadi teladan bagi lingkungannya. Yang kedua, belajar.
Pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan ini dapat meliputi beberapa hal berikut ya. Contoh, membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi. 2. Berkolaborasi di tempat kerja. 3. Mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya. 4. Mengembangkan pola pikir bertumbuh. Nah, Pak Rizky perlu stop dulu. S-nya itu hentikan kegiatan. T-nya take a breath, tarik nafas ya, biar batuk. Yang O-nya observe, amati apa yang kita alami, baru lanjutkan kegiatan. Nah, tarik nafas dulu. Lanjut ya, ini yang ketiga ini. Ketiga ini tentang berkolaborasi. Jadi setelah kita tadi itu memberi contoh, belajar, maka kita akan berkolaborasi, yaitu menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Contohnya, membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat. Yang keempat, mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam melaksanakan rapat guru. Nah, itu ya, itu banyak hal tentang kompetensi sosial dan emosional. Jadi terakhir ini ya, apa sih kaitannya dengan standar nasional pendidikan dengan SNP? Yaitu penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan selaras dengan standar kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial guru. Guru mendapatkan penguatan untuk menguasai karakteristik peserta didik dari aspek sosial, kultural, emosional, serta menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, arif, dan dewasa. Ini ya sekilas informasi dari saya sebagai calon guru penggerak yang punya kewajiban untuk mensosialisasikan kepada teman-teman sejawat. Semoga ilmu, wawasan, pengetahuan yang saya sampaikan ini mendapat manfaat, menjadikan manfaat buat kita semua, dan semoga yang kita lakukan hari ini mendapat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan Bapak Ibu mohon maaf lagi ya, dan terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama, dengan serius, penuh khidmat. Nah, semoga Bapak Ibu juga mendapatkan kesehatan yang maksimal, rezeki yang maksimal, urusan yang semuanya lancar, dan banyak uangnya, awet muda. Nah, itu doa-doa kita semua ya. Dan sekali lagi terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tugas aksi nyata modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi di tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.